Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, anakku yang tercinta, terlebih kakak nenek yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Tentu kita semua memahami bahwa sebagai orang Katolik itu pengalaman doa itu penting, ya. Dan kita ini kan sejak awal diajar dengan baik bahwa doa itu bukan persoalan kewajiban, namun persoalan kesempatan, persoalan relasi, persoalan kasih dan cinta dengan Allah yang adalah Bapa. Sehingga berdoa itu bukan karena aturan-aturan, namun sebuah hati yang terbuka. Dan itulah awal dari Roh Kudus akan berkarya dalam hati kita ketika pengalaman doa itu kita letakkan sebagai sebuah relasi kasih dengan Allah. Menarik bahwa Abraham sebagai bapa bangsa, sebagai orang tua yang menyadari situasi sosial tidak baik-baik saja, karena Allah tahu bahwa Sodom dan Gomora berbuat dosa, maka Abraham membangun atau bukan membangun, namun berelasi dengan Allah dalam sebuah doa, dialog kasih antara manusia dengan Allah. Karena doa Abraham, karena dialog itulah, maka Allah memberikan rahmat, mengampuni segala dosa-dosa mereka, dan menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang baik di antara segala yang jahat itu. Jadi Abraham mendialogkan kondisi sosial dan kondisi hatinya dalam sebuah doa. Doa itu dialog cinta antara kita dengan Allah, antara kita dengan Bapa. Bukan sekedar membangun atau merangkai kata-kata yang indah kepada Allah. Namun ada satu harapan, satu kerinduan, satu permohonan. Semoga orang benar tidak dibinasakan bersama dengan orang jahat. Sehingga nilai dari doa itu kalau kita renungkan menarik. Oh, ternyata doa itu selalu berpuncak pada pengharapan agar kebenaran menjadi yang diperhitungkan Allah. Maka saya percaya doa itu akan dikabulkan kalau kita memohonnya dengan benar, ya. Selama ini kan seringkali nggak benar toh. Ketika saya di Malang, dan seringkali umat itu kan suka sekali dengan hal-hal yang sifatnya prihatin kan. Kalau tiap malam Jumat Legi itu mereka sering ke Posarang, misa malam Jumatan, ya. Baik, tidak masalah. Namun yang menarik kalau kita perhatikan, wujud-wujud misa itu seringkali membuat Allah Bapa itu bingung dan repot, ya kan? Tuhan mohon agar hutang-hutang kami diselesaikan. Mengira Tuhan itu perbankan kan? Nah, seringkali kita ini bukan bagaimana membangun satu kondisi hati yang benar, namun seringkali kita ini dalam berdoa memaksa Allah dengan kehendak kita. Bukan kita yang membuka hati untuk mewujudkan, untuk mengalami apa kehendaknya, tapi kita seringkali membuat Tuhan menjadi bingung dan repot. Maka tidak dikabulkan kadang-kadang. Tuhan akan mengabulkan
doa yang kita harapkan, kita mohonkan dalam kebenaran. Ketika orang-orang benar mengalami tantangan, maka doa itu akan terkabulkan. Apa yang dikatakan Abraham, apa yang dikisahkan dalam bacaan pertama, juga menjadi menarik ketika kita letakkan dalam pengalaman bagaimana para murid memohon atau minta Yesus untuk ngajari berdoa. Tuhan, mbok kami diajari berdoa seperti murid-murid Yohanes itu, supaya kami juga bisa berdoa. Yesus mengatakan, kalau berdoa nggak usah banyak omong, namun pertama-tama adalah kuduskanlah Bapamu yang di surga itu. Artinya bahwa hidup kita atau pengalaman dialog dalam doa adalah bagaimana kita ini mewujudkan atau menguduskan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dampak dari doa yang menguduskan Allah adalah bagaimana kita juga menjadi pribadi yang kudus sebagaimana Allah yang kita doakan itu, yang kita harapkan, yang kita mohonkan, bahwa kita ini dalam berdoa adalah menguduskan Allah. Bahwa hidup di dunia ini adalah bagaimana kita membangun dialog kepada Allah agar kita juga kudus. Dalam bahasa yang pertama adalah adanya orang-orang benar. Maka kudus ini adalah perjalanan doa kita. Doa itu bukan soal permohonan, doa adalah perjalanan jiwa dalam berdialog dengan Allah. Kemudian doa juga bagaimana kita menjadi orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan makanan yang cukup untuk kita. Serta bagaimana kita dipanggil untuk membangun relasi dengan sesama dalam rahmat pengampunan. Karena Allah adalah Bapa yang mengampuni. Dan kita juga dimohon untuk agar Tuhan membebaskan kita dari segala pencobaan. Tentu dengan memohon agar berilah kami makanan hari ini. Bukan persoalan bahwa kita tidak atau takut untuk tidak mendapat makanan. Namun konteksnya sangat jelas bahwa doa juga mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang merasa cukup, tidak serakah. Berilah kami rezeki, makanan secukupnya pada hari ini adalah satu pengalaman bagaimana kita percaya dan tergantung bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik. Nah, seringkali kita ini menjadi orang-orang yang serakah, yang lupa bahwa Allah itu Allah yang akan memberikan kehidupan kepada kita kalau kita juga usaha. Maka doa Bapa kami itu menjadi menarik, karena bukan sekedar sebuah doa, namun juga mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki perilaku sebagaimana yang kita doakan dalam konteks Allah yang kudus, saya pun juga harus kudus. Salah satu bentuk kekudusan adalah menjadi orang yang tidak atau percaya bahwa Allah akan memberikan yang cukup untuk kita. Sehingga kita tidak perlu untuk menjadi orang yang serakah, yang seakan-akan harus menjadi milik kita sendiri. Doa juga membangun sebuah relasi, satu penyembuhan batin dalam pengampunan. Maka pengalaman doa itu bukan soal pengalaman kita merasa dekat dengan Tuhan, bukan soal pengalaman kita ini tiap malam adorasi, namun pengalaman bagaimana dalam batin saya juga memiliki atau punya kemampuan untuk mengampuni.
Sebuah doa bukan merupakan doa kalau dalam hati kita masih ada dendam. Teresia kecil menceritakan, siapa sih seorang pendoa itu? Seorang pendoa adalah dia yang memiliki hati seperti Bapa, yang berbelas kasih kepada sesama dan rela mengampuni. Loh, pertanyaan Romulo, kalau kami ini tiap malam adorasi, tiap hari rosario itu baik sebagai latihan untuk mengalami sebuah doa. Namun menjadi sia-sia kalau kita tidak sampai pada rahmat pengampunan, rahmat mengampuni. Jangan-jangan doa bukan sebuah dialog cinta dengan Allah, namun doa hanya sebuah kegiatan rohani. Ini bahaya sekali ya. Kalau hanya berhenti pada kegiatan rohani. Doa itu mendidik kita untuk menjadi orang yang seperti atau menjadi pribadi yang menuju kepada kekudusan. Di mana hidup adalah sebuah dialog bersama Bapa, di mana kita mampu untuk membangun sebuah refleksi, membangun sebuah pengalaman iman, sehingga saya menemukan bahwa hati saya dibentuk oleh Allah. Itulah Roh Kudus. Ketika hati kita dibentuk oleh Allah, rela untuk terbuka dan berani untuk dididik oleh Allah dalam doa. Sehingga seorang pendoa itu orang yang percaya kepada Allah, mengandalkan Allah dalam relasi, dia punya kemampuan untuk mengampuni, memaafkan, dan hidupnya sungguh-sungguh rela. Hidupku dibentuk oleh Allah, bukan Allah yang saya paksa untuk menuruti kehendak saya. Semoga dengan ajaran Yesus soal doa ini, minimal kita menjadi orang-orang yang mau terbuka pada kehendak Allah, dan kita juga rela untuk mengampuni sesama kita dan tidak membawa dendam dalam hati kita. Pasti doa kita menjadi lebih indah dan lebih baik. Tuhan memberkati. Amin.